Oke, balik lagi ke video gue, dan video kali ini gue akan nge-review speaker yang cukup anti mainstream di channel gue. Speaker yang cukup raksasa, yaitu Bismarck BAX1501. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya, tentang speaker yang cukup masif dari Bismarck ini. Speaker ini, what's in the box-nya cukup simple, yaitu speaker itu sendiri, kabel powernya sekitar 1,5 meteran. Udah gitu sama petunjuk penggunaan dan remote. Ini fungsi remote-nya untuk apa? Jadi ini yang gue bisa bilang cukup unik dari speaker ini ya. Kalau yang bisa gue bilang dari penampilan, ini sepertinya speaker yang cocok untuk event-event, untuk panggung-panggung, tapi punya fitur-fitur yang cukup personal seperti gadget-gadget harian. Oke, kita langsung ke speakernya dulu. Kalau secara fisik, speakernya ini bener-bener built like a tank ya. Bahan bodinya ini benar-benar bahan plastik yang tebal, yang keras. Begitu depannya ada grillnya. Dan speaker ini karena besar, jadinya dia dibantu beberapa fitur yang mempermudah dia untuk dibawa kemana-mana. Seperti ada handle-nya di bagian atas dan di bagian kanan kiri. Udah gitu juga dia fiturnya dilengkapi di bagian bawahnya ada roda, jadi mudah banget buat ditarik-tarik. Dan di bagian bawahnya juga ada selongsong untuk ditaruh tempat stand. Buat yang penasaran untuk seberapa besar speaker ini buat dijadiin perbandingan ya, ini gue sampai setupnya berubah nih sampai kaki gue kelihatan untuk bisa nyamain speaker ini. Ini 47 cm kali 40 cm kali 77 cm. Jadi tingginya 77, lebarnya 47, ke belakangnya 41. Dan beratnya sendiri ada di 16,8 kilo. Jadi cukup berat, tapi makanya tadi dikasih handle yang cukup aman. Kita lanjut ke spesifikasinya. Spesifikasinya di Twitternya sendiri ukurannya 1,75 inch. Dan drivernya, woofernya ini yang biasanya beda banget dari yang biasa gue review. Ini ukurannya 3 kali lipat, yaitu 15 inci. Untuk frekuensi responsnya ada di 40 Hz sampai 20.000 Hz. Ya normal-normal ya, seperti speaker pada umumnya. Dan yang buat penasaran, RMS-nya sebesar apa? RMS-nya ada di 200 watt dan bisa naik sampai 500 watt. Biasa yang gue pakai di 30 watt untuk masing-masing speaker aja itu udah cukup banget. Ini berapa? 7 kali lipat dari yang biasa gue review. Oke, itu untuk spesifikasinya. Sekarang kita mulai ke fitur-fiturnya. Ini fitur-fitur yang cukup lengkap, yang cukup modern untuk anak-anak kekinian. Yang pertama, lu bisa lihat di sini. Di sini ada QR code. QR code ini bisa di-scan buat para pengguna Android. Ini baru Android ya. Untuk bisa mendownload aplikasi Bismarck Pro. Aplikasi Bismarck Pro ini buat apa? Buat lu bisa mengontrol speaker yang besar ini di genggaman handphone lu. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya yang cukup lengkap di sini. Pertama, di bagian atas ada display dan beberapa tombol untuk pengontrolan. Dan ada colokan USB sama colokan micro SD. Ini fungsinya untuk media player yang nanti bisa diatur semuanya dari handphone. Terus di bagian bawahnya ada settingan mic, ada settingan input untuk mic-nya. Di sini lu bisa langsung live ya. Lu pengen karaokean, bisa langsung colokin mic ke dalam speaker ini. Mic-nya pakainya yang dynamic ya, jangan pakai yang condenser. Terus yang samping kanannya bentukan colokannya seperti TRS, lu bisa masukin mic ataupun bisa masukin instrumen. Misalnya lu mau masukin gitar listrik, suaranya bisa keluar langsung dari speaker ini. Udah gitu di kanannya ada graphic equalizer, lu bisa ngatur di 100 Hz, 300 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz sama 10.000 Hz. Dari awal lu beli boxnya udah disetting V-shape seperti ini. Jadi sudah tahu dah kualitas suaranya adalah bentukannya V-shape. Untuk naik turunnya lo bisa naikin 10 decibel sampai minus 10 decibel. Terus di bagian bawahnya lagi ada konektor RCA untuk RCA input dan RCA output. Jadi ketika lo input ke sini lo bisa lagi output ke speaker lain. Dan beberapa tombol untuk pengaturan, misalnya mic priority on atau off untuk mengatur mau mic-nya masuk suaranya apa enggak. Terus MP3 atau line dipencet atau enggak, itu fungsinya untuk mengatur mau sumbernya dari Bluetooth atau dari kabel. Dan di sini ada knob untuk pengaturan volume dari sumber media. Udah gitu ada echo khusus untuk pengguna mic aja ya. Jadi untuk medianya nggak ke efek dari echo-nya, sama master volume. Misalnya nih ya, komposisinya suara mic-nya itu 60% dan 40% adalah musik. Di master volume ketika lo gedein, nah itu jadi komposisinya akan tetap sama. Tapi kalau pengen ubah komposisinya jadi 50-50, 70-30, bisa diatur di samping kirinya. Jadi ini fiturnya cukup banyak banget ya.
Fiturnya buat lo pengen yang setel musik di rumah, pengen karaokean di rumah, apalagi sekarang selama PSBB PKM kayaknya banyak tempat karaoke lo pengen nyanyi-nyanyi nggak bisa tersampaikan ya. Di sini lo bisa sampaikan lah lewat port-port di sini. Di bagian bawahnya ada heatsink, ini untuk mendinginkan amplifier ya. Jadi biasanya kalau dinyalain ini agak anget, cuman santai aja, nggak perlu takut. Terus di bagian bawah ada colokan untuk konektor ke passive speaker. Jadi yang ini BAX 1501 ini ada dua varian ya. Yang pertama ada yang active speaker dan satu lagi ada yang passive speaker. Dan ini tinggal dioper aja pakai kabel konektornya ke passive speaker. Power switch on atau off, di bawah sumber power sama voltage selector. Voltage selectornya sini udah di cover. Tulisannya 230 volt. Misalnya, syukur-syukur lu bisa ke luar negeri membawa speaker ini untuk event dan lain-lain, ke negara yang butuh powernya itu bukan 220 volt tapi 110 volt. Lu bisa buka ini dan geser switchnya. Jadi dia otomatis speakernya akan bisa langsung jadi colokannya 110 volt. Cuman ini yang jadi bahaya. Jangan pernah lu coba-coba untuk ngegeser 230 volt ini ke jadi 115 volt untuk penggunaan di Indonesia. Karena nanti otomatis dia akan angus dan gak bisa nyala. Dan ketika lu balikin lagi voltage-nya, dia akan gak bisa dipakai. Mau gak mau harus diperbaiki. Kenapa gue bisa tahu sedetail itu? Ya paham lah kenapa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ke bagian awal nanti yang display ini yang bisa diatur lewat handphone. Jadi aplikasinya itu namanya Bismarck Pro yang bisa lo konekin secara khusus ke speaker ini. Jadi kalau pengen dengerin musiknya aja, bukan berarti lo kalau mau dengerin musik harus punya aplikasi Bismarck Pro ya. Lu nyalain Bluetooth, connect ke speaker ini udah bisa. Tapi kalau misalnya lu pengen punya keleluasaan yang lebih, lu bisa download aplikasi Bismarck Pro dan konekin ke speaker ini. Fiturnya yang pasti di awalnya dia tombol connect Bluetooth. Udah itu ada berapa source nih? Ada USB, ada SD card, bisa setel radio, bisa pakai kabel. Dan itu semuanya bisa diatur-atur lewat handphone ini. Jadi kalau misalnya lo suka punya musik gitu ya, yang ada di dalam USB ataupun SD card, lo tinggal colok. Kalau biasanya kan speaker normal tuh nge-loop ya, sesuai dengan folder yang ada, atau bisa diatur di tombol-tombol ini. Nah kalau di Bismarck Pro ini, lo tinggal pencet lagu yang lo mau, karena dia langsung terdisplay ke connect dari Bluetooth-nya. Langsung terdisplay lagu yang ada di memori SD card itu atau di USB itu apa aja, tinggal di play. Jadi lebih leluasa. Lanjut lagi, dia juga punya tombol equalizer. Dari sini lu bisa ngatur volume, bisa ngatur bass, bisa ngatur treble. Begitu bisa juga ngatur preset. Ini secara detail bisa 31 Hz, 62 Hz, 125 Hz sampai ke 16.000 Hz. Ataupun preset-preset seperti country, klasik, pop, rock, jazz, user. Jadi aplikasinya ya cukup lengkap untuk speaker yang unik ya, speaker event yang menurut event, tapi punya fitur yang sama seperti speaker Bluetooth zaman sekarang gitu. Terus yang uniknya lagi, yang bisa bikin kenapa gue bisa bilang ini speaker unik lagi, karena speaker ini sebagai speaker aktif bisa menjadi TWS. TWS ini maksud apa? Bukan TWS lu speaker ini lu masukin ke kuping, tapi lu bisa konekin speaker ini ke speaker aktif lainnya, si BAX 1501. Jadi lu punya playan yang stereo, dan itu semuanya lewat Bluetooth, nggak harus konekin Bismarck handphonenya satu-satu ke speakernya. Misalnya speaker kanan, speaker kiri, lu konekin lewat handphone. Nggak seperti itu. Cukup konekin ke satu part aja, ke satu speaker. Udah gitu nanti tekan tombol mode selama 5 detik atau lebih. Nanti otomatis dia akan aktifin TWS-nya. Dia akan cari speaker Bismarck lain yang siap pairing buat di Bluetooth. Dan langsung bisa kanan kiri, langsung stereo. Dan bener-bener ya channel kanan kiri ya stereo, bukannya jadi mono yang di setel 2 kali. Dan uniknya lagi, lu beli speakernya 4 aja nih. Beli 2 yang aktif, 2 yang pasif. Satu yang aktif lu konekin ke pasif, jadi ujungnya kan punya 4. Jadi dengan satu handphone lu bisa ngeplay sampai 4 speaker. Jadi kurang lebih satu panggung udah bisa lu atur dengan satu handphone lewat Bluetooth aja. Dan untuk TWS-nya ini yang dicari adalah speaker apa. Jadi kalau misalnya bingung, yang kanan yang mana, yang kiri yang mana, speaker ini biasanya yang dikonek ke handphone, dia akan mencari speaker kiri. Jadi yang gua konekin ke handphone, dia akan menjadi channel kanan. Oke, setelah what's in the box udah, fitur-fiturnya udah, build quality dan spesifikasinya juga udah. Sekarang kita mulai ke tes suaranya aja. With this feeling I can leave. I'm walking and I'm
way too close to me, 'cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. We are fine, we see our sun shining, and all those good times, we know we had something. Don't feel the vibe when we're not floating, ain't no. Oke, itu adalah hasil tes suaranya. Gimana menurut lu? Speakernya yang sudah tadi gua kasih spoiler, ya udah pasti settingannya V-shape. Tapi ini bisa lu setting sendiri berarti. Lu bisa mau ngatur jadi V-shape, mau jadi netral, ataupun jadi A-shape. A-shape. Ataupun custom lu pengen misalnya setting low-nya di setinggi apa, highs-nya di setinggi apa. Cuman yang pasti gua sukanya adalah bagian highs-nya, sibilance itu semuanya di-cut. Jadi suara yang seperti sss itu nggak akan tajam di kuping karena semua S-nya di-cut sedikit, jadi suara S itu nggak akan nyakitin kuping. Dan kalau misalnya gua setting decibelnya nih, equalizer-nya itu mungkin karena drivernya lebih besar ya. Itu misalnya kayak gue naikin vokal nih, mids nih di bagian tengah, gue naikin ke atas, itu secara jelas suara vokal dari semua musik yang gue denger tuh langsung muncul pop up ke atas. Dan kalau misalnya yang low gue naikin, itu langsung berasa gemuruhnya langsung kedengeran. Dan yang di bagian antar di 300 Hz begitunya gue naikin, itu rasa punchy-nya dari speaker langsung kedengeran. Jadi yang gue suka bener-bener equalizer-nya ini nggak bercanda gitu. Yang lu naik turunin tuh bener-bener langsung kedengeran secara kontras. Gue juga coba yang USB sama micro SD. Ketika connect ke handphone bener-bener seamless, nggak ada keganggu apa-apa. Begitu colok langsung muncul di aplikasinya secara spontan. Uhui. Tapi yang mungkin jadi kelemahan nih kalau nitpicking aja. Jadi kalau misalnya gue nyetel lewat USB ataupun SD card, gue bisa gedein volume sama kecilin volume dari handphone ketika dia aplikasinya masih aktif. Tapi ketika handphonenya sudah nge-lock dan asumsinya aplikasinya udah nge-sleep nih, gue ngatur volumenya lewat tombol volume, dia nggak akan berubah kecuali gue nge-unlock handphone gue dan ngatur volumenya lagi, baru suaranya. Dan untuk di bagian harganya, sepasang speaker dari Bismarck BAX1501 ini untuk aktif plus aktif itu harganya di Rp4.600.000. Jadi udah dapat sepasang ya, dapat dua unit speaker aktif. Dan untuk speaker yang pengen sepasang tapi speaker aktif dan speaker pasif itu harganya di Rp4.200.000. Jadi perbedaannya apa? Kalau lu yang pengen punya speaker yang bisa dipisah, bisa dibawa satu-satu bisa nyala masing-masing, itu bisa beli paket yang aktif plus aktif. Dan kalau misalnya lu juga pengen punya fitur TWS, itu juga silakan beli pakai yang paket aktif plus aktif. Tapi kalau memang pertimbangannya nggak mau dipakai fitur TWS-nya, mau pakai Bluetooth biasa aja, terus dua speaker nggak perlu dibawa pisah, selalu dibawa sepasang, itu coba bisa saving budget pakai yang aktif plus pasif. Speaker yang biasa gue beli itu rata-rata 2 juta sampai 3 jutaan untuk speaker yang kecil. Ya memang secara tampilan dan build quality mungkin lebih cantik karena memang peruntukannya untuk desktop. Tapi dengan nambah 1 juta atau 3 juta, kalau memang pengejarannya adalah lu pengennya untuk musik yang kenceng ya, itu mungkin jawabannya bukan beli speaker desktop, tapi beli speaker yang seperti ini untuk di rumah lu gitu, atau mungkin pengen party-party sama temen, bisa pakai speaker ini. Mungkin gue nggak bisa ngecek sampai full ya, gue cuma bisa ngecek sekitar 40% di rumah gue udah agak budek sih, karena memang ini speaker kenceng banget. Dan kalau gue rasain dari speaker yang kecil atau yang besar, rasa lively soundnya ketika di ruangan yang lebih besar lebih enak pakai speaker yang lebih besar. Karena ketika speaker yang kecil-kecil dipaksa sampai kenceng bisa aja, tapi biasa suaranya udah pecah, udah distort. Rasanya seperti drivernya udah gemuruhnya terlalu over. Sedangkan speaker ini punya driver 15 inci, dia mungkin lebih gentle, lebih santai untuk mengatur volume sebesar yang kita mau untuk nge-fill room yang besar. Sudah pasti suaranya jauh lebih baik karena memang peruntukan dari speaker ini untuk tempat-tempat yang luas. Misalnya seperti apa, lo punya gudang, atau mungkin lo punya tempat party kayak di kolam renang dan lain-lain, atau lo punya cafe, punya restoran, speaker ini mungkin lebih cocok daripada lo beli speaker kecil,
lu taruh di pojokan, udah gitu lu play yang kenceng. Ujungnya itu mungkin malah suaranya jadi cempreng dan gak nyaman untuk didengar untuk lu sendiri dan mungkin untuk pengunjung-pengunjung dari toko yang lu punya atau mungkin teman-teman lu. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Like video ini kalau lu suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lu yang mungkin punya cafe atau mungkin punya tempat-tempat yang luas, pengen punya speaker yang murah meriah untuk tempat yang luas itu, bisa pertimbangkan speaker ini. Share ke mereka video ini. Dan kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.